Panggil saja saya Indra. Ini bukan nama saya sebenarnya. Dan ini adalah kisah nyata, pengalaman mistis yang pernah saya alami di rumah yang saya tempati sekarang. Setelah berbincang dengan beberapa penduduk kampung sekitar, saya baru tahu kalau sebelum dibeli oleh mertua saya, rumah yang saya tempati sekarang dulunya dihuni oleh orang Kalimantan. Ketika pertama kali saya datang dan melihat rumahnya pun, kondisinya sangat-sangat berantakan dan kotor sekali. Dari keadaannya, saya langsung menebak kalau rumahnya memang sudah ditinggalkan dan kosong sejak lama. Tapi karena waktu itu harga jual rumahnya terbilang murah, akhirnya rumah itu dibeli juga. Waktu itu, dari keseluruhan 30 rumah di blok komplek, baru 4 rumah saja yang sudah ditempati. Jadi, situasi dan atmosfer lingkungannya terasa sepi. Ditambah posisi rumah saya yang berada di ujung blok dan jadi pembatas antara komplek dan tanah sawah perkampungan. Walaupun saya dengar tanah persawahan itu sudah ada yang beli, tapi entah kenapa sampai sekarang belum ada pembangunan yang berjalan. Setelah melakukan perbaikan di beberapa ruangan, saya bersama istri dan anak saya satu-satunya mulai menempati rumah itu. Teringat akan anjuran sebuah hadis, saya dan istri bergiliran membaca keseluruhan surat Al-Baqarah. Setelah beberapa hari, kami mulai merasakan ada keanehan-keanehan yang terjadi. Semenjak tinggal di rumah itu, anak saya yang waktu itu umurnya masih sekitar 6 bulanan, entah kenapa sering tiba-tiba menangis keras sekali. Sulit untuk ditenangkan dan sering saya lihat dia menangis dengan mata melotot. Karena memang baru kali itu kami mengalami, pikiran saya pun langsung menduga-duga hal yang macam-macam. Selang beberapa hari, kira-kira jam 2 malam, istri saya terbangun dan langsung membangunkan saya. Dia berbisik kepada saya bahwa antara mimpi dan sadar dia melihat 2 sosok makhluk yang berdiri di pojok kamar kami. Sepasang laki-laki dan perempuan. 2 makhluk itu tampak berbaju lusuh, kotor, dan juga berantakan. Kata istri saya, penampakannya seperti bayangan samar, namun jelas terlihat. Waktu itu saya bertanya-tanya, apakah benar yang dialami istri saya itu? Sementara kondisi anak saya belum juga berubah. Di malam selanjutnya, istri saya tidur sambil berteriak-teriak. Sesekali dia mengigau dengan raut muka yang gelisah. Tanpa pikir panjang, saya pun segera membangunkannya dan mengingatkan dia untuk mengucap istighfar. Keringat deras terlihat di tubuh istri saya. Ia menceritakan kalau dia melihat sosok seperti yang dilihatnya kemarin. Seketika saya pun berpikir, mungkin memang di rumah ini ada penghuni selain kami. Bangsa jin atau entahlah. Waktu itu saya hanya spontan berpikir dan menerka-nerka. Hari-hari kami coba lewati dengan sabar dan berpikir positif. Namun kejadian demi kejadian aneh semakin sering terjadi.
Kadang terdengar jelas suara langkah kaki dari atas genting. Tidak jarang juga pintu bergerak-gerak dengan sendirinya dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menempatkan istri dan anak saya di rumah mertua untuk sementara waktu. Saat itu saya khawatir kalau terjadi apa-apa dan saya tidak berada di rumah. Karena memang tempat saya bekerja pun lumayan jauh dan memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk sampai ke rumah. Sementara saya sendiri tetap tinggal di rumah itu sambil berikhtiar untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada. Keesokan harinya, setelah mengantarkan istri dan anak ke rumah mertua, sore hari saya pun segera pamit dan pulang. Waktu itu sekitar jam 7 lebih ketika saya sampai di halaman rumah. Langsung saja saya masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam seperti biasa, seolah-olah ada orang yang lain di rumah. Walaupun sudah malam, waktu itu saya sengaja tidak menyalakan satupun lampu di dalam rumah dan membiarkan kondisi semua ruangan gelap. Saya berpikir, jika kondisi rumah terang, mungkin makhluk penghuninya tidak akan muncul. Setelah selesai sholat Isya di ruang tengah, saya pun langsung bergegas ke dalam kamar. Di dalam kamar, entah kenapa secara spontan saya berucap. Walaupun saya sadar kalau apa yang saya ucapkan itu tidak boleh karena terkesan menantang. Kalau memang kamu penghuni rumah ini, tolong tampakkan diri kamu. Dan kalau memang kamu ada, tolong jangan ganggu saya dan keluarga saya sebagai penghuni baru rumah ini. Kalau kamu masih tetap mengganggu, dengan terpaksa saya akan membakar kamu. Kurang lebih seperti itu yang saya ucapkan waktu itu. Setelah berkata begitu, saya langsung mengerjakan sholat sunat di kamar, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran surat As-Saffat yang sudah saya hafalkan, ayat kursi, dan 3 surat terakhir Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dengan keras dan penuh penghayatan, saya bacakan ayat-ayat itu. Ketika sedang khusyuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, betapa kagetnya saya karena tiba-tiba terdengar suara keras pintu kamar yang menutup sendiri. Spontan saya terperanjat untuk sesaat. Namun dengan penuh sadar, saya melanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dari tadi saya bacakan. Kali ini semakin saya keraskan suaranya. Gangguan-gangguan lain berdatangan. Ada suara-suara aneh seperti benda jatuh, tiupan angin ke telinga, dan rasa mual yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Dengan penuh keyakinan, saya terus mengulang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan yang ada. Alhamdulillah, selang beberapa waktu keadaan pun kembali hening. Tak ada suara sedikit pun. Hingga saya tertidur di atas sajadah. Sejak saat itu, tidak pernah lagi ada gangguan di rumah. Anak saya selalu tidur dengan nyenyak, begitupun dengan ibunya. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang tiba-tiba terdengar di tengah malam. Begitulah pengalaman misteri yang pernah saya alami. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ada pelajaran penting yang bisa saya ambil. Bahwa setiap kita bisa mengusir jin secara mandiri.
selama kita menjaga keyakinan tentang kekuasaannya, dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta.